Nah, ketemu lagi teman-teman ya. Ketemu lagi di channelnya Visionado Gadungan. Kali ini saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya teman-teman ya. Dari beberapa video yang sebelumnya sudah ada teman-teman yang bertanya, Mas, bagaimana cara menyimpan cerutu jika menggunakan tube? Bagaimana menyimpan cerutu dengan berbagai macam-macam jenis? Dari sini akan sedikit menjelaskan sembari kita review nih. Ada teman kita yang bertanya di Instagram saya, Mas, cerutu murah yang enak impor di bawah harga 100.000 kira-kira apa, Mas? Nah, kali ini saya akan review cerutu impor ya. Cerutu impor non lokal, non Indonesia, murah meriah. Saya rasa cukup enak karena ini termasuk favorit saya teman-teman ya. Harga di bawah 100.000, dan saya yakin teman-teman bisa mencobanya. Setelah saya review, saya akan katakan yang sebenarnya apa yang saya rasakan. Kali ini saya pairing dengan Coke ya, dengan minuman bersoda, karena ini cukup strong saya rasa. Ini teman-teman, Flor de Oliva. Flor de Oliva ini salah satu favorit saya juga ya. Dia masuk ke wrapper Maduro, harganya di bawah 100.000. Menurut saya cukup worth it, dan saya suka aromanya teman-teman. Aromanya yang Maduro, yang lumayan lah untuk meningkatkan pengalaman teman-teman, meningkatkan kelana teman-teman di dunia cerutu. Saya sedikit merekomendasikan Flor de Oliva. Saya cium-cium dulu ya aromanya teman-teman ya, sebelum kita bakar bareng-bareng. Gak bareng-bareng ya, karena saya bakar sendiri. Mungkin teman-teman bisa belilah di toko-toko langganan, seller langganan teman-teman. Banyak kok di Facebook, di marketplace ada beberapa yang jual Flor de Oliva, harganya di bawah 100.000. Saya nikmati dulu aromanya teman-teman. Nah, jadi kali ini saya tetap akan menggunakan puncher ya teman-teman. Favorit saya nih pakai puncher. Kita lubangi. Untuk penggunaan puncher sudah saya jelaskan ya teman-teman ya di video saya sebelumnya, cara menggunakan alat-alat cerutu seadanya, bahkan pakai puncher, pakai alat tradisional juga saya sudah sebutkan. Nah, sudah bolong ya teman-teman, sudah bolong. Saya akan lakukan ritual selanjutnya. Ritual selanjutnya adalah kita pre-light. Apa sih gunanya pre-light sebelum cerutuan? Fungsinya pre-light, kita mengenalkan tis yang ada di sini sebelum dibakar, dan intinya di pre-light kita menghisap ini tanpa membakar, memastikan apakah ini tight draw kah atau lost draw, karena tight dan lost draw sangat berpengaruh di bagian rasa ya teman-teman ya. Karena teman-teman saya rasa sangat kecewa jika menemukan cerutu yang tight draw. Saya pre-light dulu ya teman-teman. Wow, pre-lightnya sudah menunjukkan kalau dia sedikit Maduro ya teman-teman. Oke, by the way, Maduro adalah wrapper dan komponen dari filler ini yang fermentasi cukup lama dan dia berwarna sedikit gelap. Ini Maduro, mungkin saya rasa ini sudah masuk ke Oscuro. Oscuro adalah tingkatan lebih gelap lagi setelah Maduro ya. Nah, saya sebenarnya pengen menyebutkan
ada beberapa Maduro yang untuk mendapatkan warna Maduro seperti ini, warna gelap seperti ini, ada yang menggunakan bahan kimia teman-teman ya. Saya nggak menyebutkan ini memakai bahan kimia, tidak, tapi gimana ya, saya nggak mau menyebutkan. Saya akan merasakan dulu apakah ini worth it atau tidak. Kita bakar dulu ya teman-teman, kita pre-light dulu ya, dan pastikan selalu 45 derajat ya teman-teman, selalu 45 derajat. Dan gini ya, jangan melakukan yang straight langsung seperti ini. Kita lanjut ke di pre-light ya teman-teman ya. Kita lanjut, jangan gini ya teman-teman, karena dia akan berusaha prepper dan akan memberikan sedikit panas ke sekitar jari-jari kita. Kita pre-light teman-teman, semangat nih. Saya ini sekarang bakar impor murah. Oke, cukup rata ya dari warna baranya. Kita bakar teman-teman. Oke. Dari segi rasa di awal di kaki ya, seperti biasa cerutu di awal selalu pahit. Jangan berharap di awal itu enak. Dan rasa di sini tidak cukup mengganggu, cukup lumayan, cukup worth it. Kita mulai dari sedikit dulu. Oke teman-teman, sudah melewati beberapa 1 cm lah ya teman-teman, 1 cm untuk di Flor de Oliva Robusto. Ini size Robusto dengan Maduronya dia. Pembakaran cukup stabil ya teman-teman, pembakaran cukup stabil, dan dia memiliki layer-layer dari pembakaran cukup bagus. Dan tes di awal yang saya dapatkan di sini, yang saya terima di sini, ada pahit, sedikit roasted kopi. Saya jelaskan dengan kata-kata yang sederhana ya teman-teman, biar teman-teman nggak terlalu berkhayal terlalu tinggi untuk dari segi rasa, apa itu yang roasted kopi, apa itu yang dark kopi, dark choco, itu macam-macam lah, banyak istilah dari sebuah cerutu. Saya di sini cuma menyebutkan yang sederhana aja, yang simpel-simpel aja, yang teman-teman bisa terima. Enak ini teman-teman. Jadi untuk cerutu yang di harga 100 ribuan ke bawah, sekelas impor, cukup recommended dari rasa, dari nikotin. Saya rasa nikotin sudah di sini sudah mulai naik ya. Saya sudah menerima sedikit nikotin, sudah sedikit mantap, dan dari abunya pun terlihat sedikit gelap ya teman-teman. Itu menandakan nikotin yang dimiliki ini cukup lumayan tinggi. Dari abunya sedikit berwarna gelap, mungkin teman-teman jelas ya. Pembakaran juga bagus, layernya juga bagus. Abu dari segi abu dia tidak mekar, cukup lumayan. Dari aroma ciri khas Nicaragua ini teman-teman, ciri khas dari Nicaragua, Flor de Oliva. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Cukup enak teman-teman, cukup mewakilkan dari segi harga, cukup murah,
pahit, eh, ada sedikit rasa-rasa kopi, roasted kopi ya teman-teman. Dari aroma, tapi belum cukup kuat, menurut saya belum cukup kuat untuk dari segi rasa roasted kopinya ya teman-teman. Tapi saya sudah menemukan ada sedikit lumayan, bukan lumayan ya, saya bilang saya cukup puas dengan dari segi harga, dari segi rasa, dari segi kualitas konstruksi cukup bagus juga ya teman-teman, cukup bagus juga dia. Layer-layernya dia tertata bagus dan pembakaran cukup bagus. Saya belum tahu ini, mungkin ini dia short filler atau long filler ya. Saya tadinya mau bongkar sih teman-teman, tapi kalau dibongkar juga sayang banget, mendingan dinikmatin ya. Sudah masuk ke body ya teman-teman, dan rasanya enjoyable ya. Masuk nih, lumayan nih, dari harga di bawah 100.000 ya teman-teman. Di bawah harga 100.000 kita sudah dapetin impor, enak, bisa dinikmatin. Nicaragua, cakep nih. Kita buang abunya dulu ya teman-teman, siapa tahu nanti jatuh dan mengotori. Cukup kuat juga. Nah, sudah kita patahkan aja daripada mengotori tempat. Saya nikmati lagi ya teman-teman. Nah, sudah sampai body ya teman-teman, sudah sampai body. Sampai sini pembakaran masih bagus, pembakaran masih sempurna tanpa retouch, dan taste-nya full banget ya teman. Jadi kita rasanya sedikit menjabarkan yang simpel ya teman-teman. Kita rasanya seperti mengunyah kopi, mengunyah biji kopi yang gosong, mungkin seperti itu yang bisa saya sebutkan. Jadi memang ada beberapa tes cerutu yang macam-macam ya teman-teman. Di beberapa lidah teman-teman kalau sudah menikmati cerutu pasti punya masing-masing imajinasi teman-teman. Jadi yang di sini saya dapatkan itu biji kopi yang gosong, kita kunyah tapi nggak pakai ampas ya teman-teman, bukan ampasnya yang saya maksud. Di kecapan lidahnya itu seperti biji kopi yang gosong, tapi enak, pahit-pahit pahit-pahit berirama ya kalau saya maksud gitu. Nah, pembakaran masih stabil ya teman-teman, pembakaran masih bagus, kualitas taste-nya masih stabil, dia di pahit-pahit roasted kopi. Layernya juga bagus, dan saya sedikit memberikan contoh gini ya teman-teman. Untuk abu cerutu ini jangan langsung dibuang ya, dibiarkan dia diusahakan menempel sedikit banyak, karena fungsi dari abu ini dia memperangkap dari produksi asap yang keluar dari sini teman-teman, sekaligus sedikit memberikan peredam panas di bagian sini agar konstruksi cerutu kita ini nggak terlalu kering saat kita menikmatinya. Jadi dia ini mengikat panas di abu sini, jadi untuk sekitar sini dia masih hangatnya masih lumayan stabil. Jadi sebisa mungkin usahakan abunya tetap menempel ya teman-teman, jangan sering-sering untuk dibersihkan, karena fungsi abu ini sendiri untuk meredam kadar panas yang ada di dalam bara pembakaran cerutu ya teman-teman. Ini teman-teman sudah sedikit paham ya untuk kenapa harus tetap disimpan, harus di keep ini bara abunya agar tetap meredam suhu panas yang ada di bara cerutu ini.
Nah, teman-teman, sudah masuk ke body ya, sudah baranya sudah mau menempel ke ring band. Sebaiknya kita lepas saja karena pasti akan mengganggu juga dari pembakarannya, teman-teman. Lepas ring bandnya. Kita lanjut nikmati, dan di sini pembakaran masih stabil ya teman-teman, masih bagus, layer by layernya masih terlihat kuat, terlihat kokoh. Sebaiknya kita buat juga ini teman-teman. Oke, kita nikmati lagi. Sudah mau masuk ke kepala, sudah sampai ke sini, nikotin sudah semakin kuat, taste roasted kopinya semakin kuat, taste dari atas, dari kaki sampai ke body masih stabil, tidak ada perubahan rasa yang sangat drastis, sangat signifikan. Pahit-pahit masih ada, not bad teman-teman. Oke teman-teman, sudah masuk ke kepala ya teman-teman, sudah masuk ke kepala. Kita minum dulu ya teman-teman. Sedikit kisi-kisi juga ya teman-teman, untuk menyambung di awal video. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan, Mas Wahyu menanyakan gimana caranya menyimpan cerutu dengan baik. Saya sedikit berbagi pengalaman di sini. Saya menyimpan cerutu, saya memilah-milah ya teman-teman. Saya nyimpen di kelasnya sendiri-sendiri. Untuk Maduro sendiri, untuk Connecticut sendiri, untuk yang aromanya sama, filler binder wrappernya hampir sama, mirip-mirip sama, saya kumpulkan sendiri teman-teman. Jadi saya punya beberapa wadah untuk menyimpan cerutu. Itu untuk Maduro sendiri, Connecticut sendiri, dan saya selalu membagikan dari segi harganya juga teman-teman, karena saya takutnya harga yang di atas 300.000 saya simpen, saya campur dengan harga yang 50.000 sayang teman-teman. Jadi takutnya yang harga 50.000 ini membawa aroma yang jelek untuk cerutu-cerutu koleksi saya ya. Ada aroma yang mengganggu, nanti takutnya masuk ke dalam cerutu yang saya anggap cukup mahal, cukup menguras kantong saya pribadi. Jadi saya selalu mengkategorikan seperti itu, dan antisipasi juga takutnya kalau kita campur semua cerutu dengan berbagai macam merek, berbagai macam harga, berbagai macam wrapper, berbagai macam kualitas, origin dari cerutunya, origin negara dari cerutunya, takutnya dia berubah rasa. Dan fatalnya lagi, apabila ada cerutu yang berkutu, kita simpan dalam satu wadah, maka bisa dipastikan cerutu tersebut dibolongin oleh kutu, dan kutu tersebut akan beranak pinak di satu wadah dan akan merusak seluruh koleksi teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya sarankan untuk menyimpan cerutu dipilah ya teman-teman, dikasih kategori, masukin kelasnya ke Maduro sendiri, Connecticut sendiri, yang biasa sendiri. Biasa di sini yang saya maksud untuk wrapper campur ya teman-teman. Ada terkadang wrapper yang konon katanya mereka sebut Frosten, wrapper dari Deli, wrapper dari Naos, terus macam-macam lagi ya. Kita belum tahu pasti. Yang pasti kalau saya menyimpannya itu sesuai dari warnanya ya teman. Kalau hitam sendiri, ke yang gelap sendiri, terang sendiri. Jadi terkadang ada beberapa brand yang menyebut dia Connecticut, tapi nyatanya dia bukan Connecticut. Mungkin seperti itu ya teman-teman.
Jadi ini sudah masuk ke kepala ya teman-teman. Untuk tes masih berada di sekitaran kopi-kopian lah, sekitaran kopi-kopian gosong. Ya mungkin seperti itu saya sebutkan ya, agar teman-teman bisa memprediksi sendiri gosongnya kopi itu seperti gimana sih kalau dipanggang. Mungkin hampir menyerupai seperti itu. Untuk nikotin saya rasa untuk nikotin sudah cukup naik. Untuk taste bulbnya saya rasa saya minum dulu. Untuk taste bulbnya saya rasa cukup. Untuk pembakaran masih stabil ya, masih sempurna. Layer dari abunya masih bagus, sudah masuk kepala. Kita taruh sejenak, kita buang dulu abunya teman-teman. Jadi menyambung pertanyaan dari Mas Wahyu tadi ya, tadi saya sudah sebutkan untuk penyimpanan dari segi warna ya, dari segi warna. Dan Mas Wahyu tadi juga menanyakan menyimpan cerutu dengan tub. Jadi untuk tub itu juga punya kualitas bahan teman-teman. Ada bahan dari aluminium, kayu, plastik, dan kaca. Nah, sebaiknya pilihlah bahan-bahan dari tub tersebut dengan kualitas yang berbeda juga ya teman-teman. Karena ada tub yang masih meninggalkan aroma aluminium, ada yang masih meninggalkan aroma plastik. Sebaiknya kalau menemukan tub seperti itu, dilepas saja teman-teman. Untuk cerutunya dilepas saja. Tapi kalau teman-teman menemukan tub dengan isinya di dalam itu ada lembaran cedar, mungkin bisa disimpan aja dan dipisahkan juga teman-teman. Dipisahkan dengan RH yang cukup, suhu yang cukup. Karena RH dan suhu yang cukup itu akan memberikan proses aging yang jauh lebih sempurna untuk cerutu teman-teman. Mungkin sedikit seperti itu ya kisi-kisi yang saya selama ini alamin ya teman-teman. Jadi saya sekedar berbagi informasi, siapa tahu teman-teman punya tips dan trik menyimpan cerutu dengan baik, kita sharing bersama. Tinggalkan komennya, jangan lupa di like dan subscribe juga. Sudah sampai kepala, saya nikmati sebentar. Setelah itu kita review total, apakah ini saya akan beli lagi atau tidak. Oke teman-teman, sudah sampai kepala, pembakaran masih stabil ya, konstruksi masih bagus, cap juga masih utuh. Nah, disinilah kenapa saya alasan suka pakai punch ya, karena dia cukup rapi, nggak meninggalkan kotoran juga ya, sisa-sisa tembakonya ya. Dan untuk reviewnya, dari awal pembakaran saya menemukan roset kopi panggang yang gosong. Kopi panggang yang gosong. Untuk nikotin saya rasa masih cukup. Untuk rasa pedas dari cerutu, spicy dari cerutu, itu saya rasa stabil, nggak terlalu pedas juga, nggak terlalu spicy juga. Dari awal pembakaran sampai kepala, taste yang saya dapatkan sama, stabil. Dan pertanyaannya, apakah saya akan membeli lagi atau tidak? Saya akan membeli lagi teman-teman, karena cukuplah daripada saya membeli cerutu yang di kelasnya dengan harga yang sama, yang notabene saya tidak tahu rasanya seperti gimana. Saya mendingan beli impor murah meriah seperti ini. Mungkin seperti itu ya alasan saya kenapa saya akan membeli lagi. Dan saya rasa ini cukup
mewakili untuk belajar berkelana mencari rasa dari sebuah cerutu ya teman-teman. Dan penilaian saya di dalam cerutu ini, apakah ini enak? Penilaian saya dari segi enak, selama tidak mengganggu lidah saya, selama tidak memberikan rasa-rasa yang aneh, saya akan menikmati. Menurut saya itu enak. Tapi kalau ada rasa yang tidak enak, saya tidak akan menikmati. Cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton review ini. Jangan lupa di subscribe, tinggalkan komen, like. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa DM Instagram saya, Aficionado Gadungan. Saya sudahi dulu untuk review kali ini.